Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dalam pembelajaran Penjas di aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bola tangkis. Nah, yang kita bahas di sini yaitu tentang aktivitas variasi pembelajaran bulu tangkis. Tujuan dari pembelajaran memiliki keterampilan pola gerak spesifik menggunakan permainan bulu tangkis. Berikutnya memiliki pengetahuan tentang pola gerak spesifik menggunakan permainan bulu tangkis, memahami karakter bola yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Permainan yang sesuai dengan dapat memberikan pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, serta menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Memiliki sikap kerjasama, sportivitas, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab, serta dapat memahami budaya orang lain. Kemudian ada beberapa kompetensi yang perlu kalian kuasai. Yang pertama ini melakukan variasi aktivitas bermain spesifik servis panjang forehand. Kemudian juga variasi aktivitas bermain dengan spesifik versi pendek forehand. Kemudian teknik dasar pengembalian servis panjang menggunakan forehand, dan ini spesifik pengembalian servis pendek dengan forehand. Kemudian melakukan kombinasi bermain gerak spesifik servis panjang dan pendek forehand, dan kemudian melakukan kombinasi aktivitas bermain gerak spesifik pengambilan servis panjang. Langsung masuk ke pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang tunggal atau dua pasangan ganda yang berlawanan. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis mulai berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut dari India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok, terdapat permainan yang disebut jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Battledores dan shuttlecock adalah permainan yang populer di Inggris pada zaman pertengahan. Biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan berusaha menjaga kok tetap di udara. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam, Thailand. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya pada tahun 1860-an dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spread, seorang penyalur mainan Inggris yang berjudul Badminton Battledore: A New Game. Berikut adalah partai dalam permainan bulu tangkis. Ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar di samping. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm. Warna yang disarankan untuk garis adalah warna putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak supaya sangat tidak mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Peralatan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ada sepatu, kemudian net, raket, shuttlecock, dan terakhir adalah pakaian bulu tangkis. Raket atau pemukul ini secara tradisional terbuat dari kayu, kemudian aluminium. Sekarang bahan yang digunakan oleh profesional adalah berbahan serat karbon. Selain ringan, serat karbon pun kuat. Selanjutnya adalah sepatu. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Ini contohnya sepatu Asics Court Control FF. Kemudian adalah kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka
dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Selanjutnya adalah senar. Jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 lb atau pound. Selanjutnya net. Bagian net ukuran standar BWF, panjang 610 cm, lebarnya 75 cm, tinggi tiang 152,4 cm, diameter tiang 3,8 cm, lebar jaring pada net 5 cm, lebar pita putih di atas 3,8 cm. Selanjutnya, teknik dasar dalam bulu tangkis. A. Cara memegang raket. Kemudian B. Footwork. C. Hitting position. D. Service. E. Underhand. F. Overhead clear atau lob. G. Smash. H. Drop shot. I. Netting. J. Drive. Cara memegang raket dalam bulu tangkis dibagi menjadi 3. Pertama ada forehand grip, yang kedua backhand grip, yang ketiga western grip. Forehand grip pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Kemudian yang kedua backhand grip. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Yang ketiga western grip. Caranya adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian peganglah raket sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Sistem poin dalam permainan bulu tangkis. Peraturan sistem rally 3 kali 21 poin. Badminton World Federation masih tak puas dengan sistem perhitungan klasik yang menerapkan aturan pindah bola. Pada 2006, mereka pun sepakat untuk menerapkan aturan baru. Sejak Mei 2006, sistem poin yang dipakai adalah 3 kali 21 poin untuk semua nomor di putra dan putri. Sistem ini tak mengenal adanya aturan pindah bola. Artinya, pemain yang melakukan kesalahan langsung berbuah poin bagi lawan. Bagi pemain atau pasangan yang merebut 2 set awal bisa dinyatakan menang tanpa perlu menggelar rubber set atau set tambahan. Teknik pukulan dalam bulu tangkis. Di antaranya ada pukulan servis. Servis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu servis forehand dan kemudian ada servis backhand. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara melakukan servis forehand dan kemudian bagaimana cara melakukan servis backhand. Selanjutnya adalah pukulan drive. Drive biasa digunakan untuk menekan lawan sehingga lawan tidak mendapatkan kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Cara-caranya bisa dilihat mulai dari posisi kaki menuju ke arah sideline, kemudian pegangan dan gerakan backswing raket harus sejajar dengan lantai, juga telapak tangan, sampai ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Itu dia. Selanjutnya ada pukulan drop shot. Drop shot dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Caranya mulai dari pergunakan pegangan forehand, pegang raket dan posisi di samping bahu, posisi badan menyamping dengan arah net, posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, sampai dengan posisi akhir raket mengikuti arah bola. Ini cara melakukan teknik drop shot. Kemudian ada smash. Smash adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Bisa teman-teman lihat caranya seperti apa di slide ini. Selanjutnya ada pukulan lob. Pukulan lob dapat dilakukan baik dari bawah atau dari atas kepala. Pukulan lob sangat penting bagi pola pertahanan ataupun pola penyerangan. Lob dibedakan menjadi 2, yakni lob serang atau menyerang dan lob penangkis atau mempertahankan serangan. Berikut ini adalah cara-cara melakukan pukulan lob. Berikut adalah lapangan bulu tangkis.
Lahan bulu tangkis mempunyai panjang keseluruhan 13,4 meter, sedangkan lebar keseluruhan 6,1 meter. Terdapat net yang tingginya 1,55 meter. Nah, di sini ada warna kuning dan biru. Warna kuning adalah area servis tunggal dan biru adalah area servis ganda. Yang menjadi perbedaan di sini adalah jika servis tunggal, area jatuhnya shuttlecock yaitu mencapai sisi belakang di sini. Ini adalah area servis tunggal. Nah, jika untuk area servis ganda, yaitu jatuhnya bola areanya sampai samping, jadi melebar. Jadi itu ya perbedaan area servis tunggal dan servis ganda. Peralatan bulu tangkis yaitu ada raket, shuttlecock, papan skor, sepatu, dan lapangan. Teknik yang akan kita pelajari kali ini adalah service forehand dan pengambilan service forehand. Teknik service forehand. Service forehand merupakan pukulan awal permainan yang diayun dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Macam-macam pukulan service forehand antara lain: A. Service forehand pendek atau short service, B. Service forehand panjang atau service lob. Berikut adalah contoh gerakan service forehand pendek. Raket diayun dari belakang dan jatuhnya bola mendekati garis lawan yang dekat dengan net. Nah, ini adalah gerakan servis forehand panjang. Diawali dari ayunan dari belakang, selanjutnya dipukul panjang dan tinggi jatuhnya bola di area garis lawan paling belakang. Selanjutnya, pukulan forehand pengembalian servis. Pukulan pengembalian forehand merupakan pukulan yang untuk mengambilkan dari servis yang diayun dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Ada dua macam pukulan pengambilan forehand, yaitu yang pertama pengembalian forehand pendek, yang kedua pengembalian forehand panjang. Berikut ada contoh gerakan forehand pendek. Posisi pegang raket yaitu telapak tangan menghadap ke raket dan dilakukan dorongan tidak terlalu keras. Nah, berikut adalah gerakan forehand panjang. Ayunan raket dari bawah bisa dari tengah, diayunkan dari belakang ke depan dengan kekuatan lebih banyak sehingga gerakan raket menjulang tinggi ke atas dan sampai ke belakang. Nah, sekarang waktunya tugas. Tugas ada dua, yaitu yang pertama tugas tertulis. Yang pertama, tuliskan pengertian bulu tangkis dan alat-alatnya. Kedua, tuliskan teknik servis beserta penjelasannya. Yang ketiga, tuliskan teknik pukulan pengambilan servis beserta penjelasannya. Nanti hasilnya difoto ya. Yang kedua, tugas praktik. Yang pertama, praktikkan teknik servis forehand pendek dan panjang. Yang kedua, praktikkan teknik pengembalian servis forehand pendek dan panjang. Nanti hasilnya di video ya. Nah, berikut adalah modifikasi alat praktik. Jika kalian tidak memiliki raket, kalian bisa menggunakan teflon, tailenan, atau papan kayu, dan pengganti shuttlecock kalian bisa menggunakan bola yang kecil, bola mainan, atau lainnya yang bisa digunakan untuk praktik. Nah, selamat belajar ya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya.